Oke, untuk penjelasan eh, bab 3 rangkaian di bagian C ya. Rangkaian listrik arus searah. Ya, di bagian 1 ada dikatakan di sana untuk hukum pertama Kirchhoff. Karena ini menyangkut banyak penjelasan dan gambar, ini kita jelaskan ya. Nah, kalau dihukum sambil dibuka bukunya, di hukum 1 Kirchhoff itu kan dikatakan bahwa jumlah sigma ya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah atau sigma arus yang keluar. Nah, kalau kita lihat di gambar kira-kira begini dia. Tanda panah kalau ada titik misalnya ya, ini titik. Tanda panah yang memasuki titik, tanda panah yang memasuki titik ini adalah arus yang masuk. Arus yang masuk ya. Kalau diarahkan dia ke tanda titik itu adalah arus yang masuk. Nah, kalau dia menjauhi titik yang ini, ya lihat ya tanda panahnya yang ini kan menjauhi titik, itu dinamakan dengan arus keluar. Arus keluar yang pertama, arus keluar yang kedua. Nah, atau biasanya sering dibuat kalau di buku seperti ini. Kalau ini adalah I1, ini I2, ini I3. Maka secara matematisnya sama kayak gini. Arus yang masuk, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita jumlahkan arus yang masuk. Arus yang masuk adalah I1. Jadi jumlah I1 sama dengan yang keluar ada berapa biji? Ada 2 ya. Ini 1, ini 1. Sama dengan jumlah I2 ditambah I3. Maka ini bisa kita buatkan juga seperti ini. I1, I2 ditambah dengan I3. Nah, ini dia. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah, ini udah kita jumlahkan. Jumlahnya hanya I1. Nah, ini yang dinyatakan oleh si hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ada nanti 2. Ini kan hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, secara matematisnya ini udah kita buat. Kalau misalnya tanda panah tadi memasuki titik, itu adalah yang masuk. Kalau dia meninggalkan titik, itu adalah yang keluar. Nah, jadi kalau pada rangkaian dia, nanti kita lihat contoh-contoh pada rangkaian di rangkaian seri dan rangkaian paralel resistor. Ya. Nah, oke, sampai di sini. Jumlah kita lihat contoh. Langsung aja ya. Sambil dilihat contohnya, contoh di 33 halaman 74 nomor 1. Nah, diketahui di sana, dilihat ya, diketahui gambar. Ada gambar ya. Kemudian kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada titik. Kemudian ini ada tanda panah. Kemudian tanda panah. I1, I1, I2, I3,
kemudian I4. Nah, di tanda titik ini ada titik P namanya. Oke. Nah, diketahui di sana untuk I1 adalah 5 ampere. Kemudian I2 4 ampere. Dan I3 ada 2 ampere. Berarti I1, I2, I3. Berarti I4 ini nggak diketahui, berarti I4 yang ditanya. Ya, berapakah I4? Nah, ini sederhana ya. I4 kita masukkan rumus dari sigma. Ini sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Nah, ini sama. Jumlah, tetap ini kita bikin. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita lihat, kalau dia mendatangi titik P tanda panahnya, berarti itu adalah arus masuk. Berarti yang mendatangi titik P ada I1 dan I2. Nah, ini kita bikin. I1 ditambah I2 sama dengan yang keluar. Yang keluar berarti meninggalkan tanda panah. Ini. Meninggalkan titik P. Berarti ada I3 dan I4. I3 ditambah dengan I4. Ya, kita masukkan 5 ampere ditambah 4 ampere sama dengan I3 2 ampere, I4 yang ditanya. Iya. Oke, jadi 5 ditambah 4 berarti 9 ampere sama dengan 2 ampere tambah I4. Ini pindahkan kemari. Ini positif, pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 9 ampere kurang 2 ampere sama dengan I4. Maka berapa I4? 9 kurang 2 berarti I4 sama dengan 7 ampere. Ini dia. Oke. Nah, itu contoh dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, ini hukum 1 Kirchhoff nomor satunya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, karena tadi rangkaian listrik arus searah itu nomor satunya hukum 1 Kirchhoff. Nah, sekarang nomor 2 itu adalah rangkaian seri dan paralel. Nah, hukum 2 Kirchhoff nanti. Rangkaian seri dan paralel. Kita bagi. Yang pertama untuk rangkaian seri resistor. Oke. Nah, kira-kira rangkaian seri resistor ini bagaimana gambarnya? Gitu ya. Gambarnya tidak ada yang nyangkut. Tidak ada yang nyangkut. Tapi sebelum kita buat gambar, kira-kira apa ini rangkaian seri dari resistor? Ya. Rangkaian seri resistor itu merupakan rangkaian pembagi. Ini harus diingat ini. Pembagi tegangan yang kita simbolkan dengan V. V yang besar tegangan ya. Iya. Syaratnya dia ada syarat. Syaratnya arus yang kita simbolkan dengan I. Arusnya adalah sama. Arusnya
adalah sama dan dapat digunakan untuk ini ya. Satu lagi, digunakan untuk memperbesar hambatan. Nah, disimbolkan dengan R. Ini tadi disimbolkan dengan I. Ya, arus disimbolkan dengan I, tegangan disimbolkan dengan V, hambatan disimbolkan dengan R. Hati-hati ya, ini R besar, I besar, V yang besar. Oke. Nah, kita lihat kira-kira. Nah, kita lihat gambarnya ya. Gambarnya. Kayak mana gambar resistor? Nah, kalau simbol dari resistor kayak gini. Di SMP juga ini sudah ada. Iya, ini dia. Ini kalau dihubungkan dengan seri, kemudian kita hubungkan dengan tegangan ya. Hubungkan dengan tegangan. Satu besar, satu panjang, satu pendek. Yang panjang ini bermuatan positif, yang pendek ini bermuatan negatif. Kalau di fisika dia positif ini adalah berpotensial tinggi, sedangkan negatif itu adalah berpotensial rendah. Jadi kalau pada rangkaian arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini kalau ada tanda seperti ini tadi kayak yang di hukum Kirchhoff, itu adalah arus. Nah, jadi arusnya ini mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kira-kira seperti ini dia. Nah, terus seperti itu karena ini adalah arus searah ya. Judulnya juga rangkaian arus listrik searah. Nah, kalau ini misalnya kita buat dari potensial tinggi kembali kemari terus. Nah, seperti itu mengalir sampai dia habis. Ada dua. Kalau ada dua, kita namakan ini resistor 1 dan resistor yang kedua. Nah, tadi di mana yang dikatakan bahwa rangkaian resistor itu merupakan pembagi tegangan. Pembagi tegangan. Mana tegangannya ini? Ini tegangannya. V. Nah, ini rangkaian, udah satu rangkaian dia. Rangkaian mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, apa yang mengalir ini? Ini mengalir arusnya. Kalau ini di-on-kan, maka ini mengalir arusnya. Artinya tegangan pembagi tegangan ini P, kalau melewati di R1 dan melewati di R2 dia berbagi. Kalau ini 5, berarti masuk kemari 2,5. Artinya berbagi. Tapi arusnya, kalau arus di sini misalnya 1 ampere, di sini 1 ampere, di sini 1 ampere. Nah, makanya dikatakan tadi arusnya sama. Nih, arusnya sama. Kemudian tegangannya berbagi, pembagi tegangan. Pembagi tegangan dan hambatannya nanti diperbesar. Nah, secara matematis bisa kita lihat. Nah, secara matematisnya, cara matematis ini sesuai dengan hukum Ohm dulu kita apa ya? Sesuai dengan hukum Ohm. Di SMP juga ini udah sesuai dengan hukum Ohm ya, bahwa V tegangan adalah arus yang masuk pada hambatan. Ya. P adalah I dikali dengan R. Maka I sama dengan V per R. Satu lagi, maka R sama dengan sesuai dengan
matematisnya dari sini kita ambil. V per I. Oke. Nah, kita lihat ini ya, sesuai dengan hukum Ohm bahwa tegangan ini kalau dirangkai pada rangkaian yang ini kan udah satu rangkaian. Untuk rangkaian ini bahwa V sama dengan arus yang mengalir ke resistor dikali ya arus yang mengalir pada resistor. Kenapa? Karena sesuai dengan rangkaian seri itu merupakan arusnya sama, tegangannya yang berbagi, kemudian hambatannya nanti akan diperbesar. Nah, oke ya. Yang mana tadi yang berbagi ini? Artinya untuk ya, saya potong di sini. Untuk R resistor, dia yang dipakai adalah P1. Oke, sedangkan di sini yang dipakai adalah P2. Tapi arus I tetap dipakai. Di sini I tetap. Kenapa? Karena sama. Tapi kalau untuk P berbagi dia. P1, P2. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. P sama dengan di sini berapa? Di sini berarti P1 karena dia berbagi ditambah P2. P1 ditambah P2. Ini P-nya kita katakan aja P total. Ini P total yang ini. P total. Karena ada P1, ada P2 jadi kita buat P total. Oke, masukkan rumusnya. Berarti P ini rumusnya. Berarti I total dikali dengan R total sama dengan I1 dikali dengan R1 tambah I2 dikali R2. Syaratnya untuk seri. I-nya katanya sama, artinya I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan dan seterusnya. Kita ganti, I total itu adalah I. I1 itu adalah I, I2 itu adalah I. Ganti dengan persamaan yang ini. Oke, I total kita ganti I, R total tetap sama dengan I1 ganti I, R1-nya tetap tambah I2 ganti I, R2-nya tetap. Oke, berarti I udah bisa kita bagi. Tinggal R total sama dengan R1 ditambah R2, ini dia. Nah, ini yang dikatakan tadi, kalau dia tambah berarti diperbesar, kalau dia kurang berarti berkurang, diperkecil. Nah, inilah buktinya bahwa untuk digunakan juga untuk digunakan juga untuk memperbesar hambatan. Ini dia, ini buktinya. Oke. Ya, sampai di situ. Biar kita lihat contoh. Sampai di situ kira-kira bisa untuk dipahami ya. Kita lihat contoh, langsung kita lihat contoh atau satu lagi kita buat biar langsung. Satu lagi, kalau tadi hanya rangkaian seri paralel. Nah, sekarang untuk B rangkaian paralel resistor. Nah, tadi kita buat
berfungsi untuk pembagi tegangan di mana arusnya sama dan digunakan juga untuk memperbesar hambatan. Nah, sekarang untuk paralel kebalikannya. Nah, merupakan pembagi arus di mana tegangannya kebalikannya ya, tegangannya sama dan berfungsi berfungsi. Kalau yang tadi berfungsi dia untuk memperbesar, ini memperkecil hambatan. Jadi ada 3 dia. 1 pembagi arus, kemudian 2 tegangannya sama, yang ketiga memperkecil hambatan. Nah, ada 3 ya. 3 dari kegunaan kalau rangkaian untuk ada resistornya kemudian dirangkai dia secara paralel, fungsinya ada 3. 1 pembagi arus, kemudian memiliki tegangan yang sama dan berfungsi memperkecil hambatan. Oke. Nah, jadi kita lihat kira-kira gambarnya seperti apa. Kalau yang tadi tidak ada yang nyangkut ya, langsung. Ini untuk seri, gak ada yang. Nah, sekarang kalau untuk yang paralel seperti ini. Kira-kira seperti ini. Artinya kalau arus yang masuk, ini nyangkut dia. Kemana? Apakah kemari? Ini kita namai aja dulu R1 dan R2. Nah, begitu masuk arus, nah ini masuk arus, ini positif, yang panjang positif ya, yang ini yang panjang yang positif. Ini tegangan. Masuk arus, kemudian sampai di sini dia bingung, kemana aku? Arusnya berbagi dia kemari. Nah, ini dia berbagi arusnya, pembagi arus. Berbagi arusnya kemari dan kemari. Berarti di sini karena ini R1 maka di sini langsung I1. Ini R2 berarti ini I2 dan seterusnya. Itu. Inilah yang dinamakan dengan rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian paralel yang berbagi arusnya. Nah, I total sama dengan I1 ditambah I2. Sesuai dengan hukum Ohm tadi. Bahwa I rumusnya apa? I sama dengan V per R. Ini yang tadi. Nah, kalau di sini total kita bikin total. P total per R total sama dengan I P1 per R1 ditambah P2 per R2. Syarat tadi nih, tegangannya sama. Nah, kalau tegangannya sama berarti P total sama dengan P di 1 sama dengan P di 2 sama dengan P. Ganti semua ini. Semua ganti, P totalnya itu jadi P, P1 nya P, P2 P. Oke. Berarti tinggal P per R total ini tetap P per R1, P per R2. Nah, karena sudah kita ganti P totalnya P, P1 nya P, P2 nya P.
Nah, jadi P ini bisa kita bagi. Tinggal I per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Iya. Ini kan dibagi. Kalau ini dibagi berarti hasilnya akan diperkecil. Nah, itulah maka ada pembagi arus di mana tegangannya sama dan berfungsi atau bertujuan untuk memperkecil hambatan atau R yang besar. Oke, inilah untuk rangkaian paralel resistor dan rangkaian seri. Sekarang kita lihat contoh. Nah, kita lihat contohnya ada di halaman berapa ya contoh? Contohnya di halaman berapa itu ya? Bertiga. Di halaman 77. Di halaman 77 nomor 1 dan nomor 2. Kita lihat ya. Yang ini. 5 buah resistor dirangka seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ini. R1, R2, R3, R4, R5. Kita lihat. Kalau dia tidak ada nyangkut, berarti itu seri. Nah, ini berarti gabungan seri dan paralel. Langsung. Ini kemari seri. Nah, begitu masuk mau kemari bingung. Makanya ini antara R3 dan R4 paralel. Maka gambar ini adalah gambar seri dan paralel. Yang ini seri, yang ini paralel. Nah, kita hitung berapa totalnya. Cara menghitung totalnya bisa kita buat seperti ini. Nah, contoh 34 ya, halaman 77. Nah, saya buat gini aja. Diketahui gambar, masing-masing Anda lihat gambarnya. Kemudian diketahui gambarnya dan diketahui juga R1, R2, R3 semua diketahui. Yang ditanya, tentukan berapa R totalnya. Gitu ya. Berapa R total. Maka mulai kita cari. Langkah pertama lihat dulu yang seri ini. Kalau ini seri tadi berarti berfungsi sebagai memperbesar hambatan. Berarti ini dijumlah. Nah, ini dijumlah. Langkah pertama antara R1 dan R2 ini adalah seri. Kalau seri berarti R total sama dengan R1 tambah R2. Ya, jumlahkan aja. R1-nya tadi diketahui di situ sama dengan R2. R1 sama dengan R2 sama dengan setengah R. Ya, setengah R. Setengah R tambah setengah R berarti R serinya sama dengan R. Setengah R tambah setengah R berarti 1R. Atau kita tuliskan dengan R. Oke, inilah gambar pertama. Gambar pertama yang ini. Gambar pertama yang ini. R seri kita totalkan. Inilah dia. Inilah R seri total yang pertama. Oke.
Jadi kalau udah kita buat seperti ini, langkah kedua gabungkan ini dengan gambar itu. Ini seperti ini. Ini tadi berapa? R seri pertama yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang ini. Jadi kayak gini udahan gambarnya. Ya. Di sini adalah R3, di sini adalah R4, yang ini adalah R5, yang ini adalah R. Oke. Langkah kedua ini dulu kita kerjakan. Yang paralel. Ini kan paralel ya. Paralel berarti 1/R total atau paralel sama dengan 1/R4 ini. R4 ditambah 1/R3, terbalik saya. 3 duluan ya. 3. Kita jumlah. Berapa diketahui R3? R3 sama dengan R4 sama dengan R5. Berarti 1/R total atau R paralel sama dengan 1/R ditambah 1/R. Ya. 1/R paralel sama dengan ini. 1/R tambah 1/R berarti 2/R. Balik semua. Berapakah R paralelnya ini? Balik. Yang ini buat ke atas, yang ini buat ke bawah. Berarti R paralel sama dengan R/2. Nih. Nah, kalau udah kita buat ini, gambarnya jadi seperti ini. Ini saya teruskan kemarin. Gambarnya seperti ini jadinya. Ini tadi apa? R seri. Yang pertama kita buat, baru ini sudah kita gabungkan. Gambarnya menjadi seperti ini. Gambarnya seperti ini. R paralel. Yang ini R paralel. Yang ini. Oke. Nah, kemudian satu lagi. Ini berapa tadi? R5. Nah, dengan kita buatkan ini jadi R paralel, kita ganti, ini menjadi seri semua. Udah seri semua kan? Nah, kalau udah seri semua, tinggal R total, R seri total sama dengan, ya tinggal jumlah. R seri yang pertama ditambah R paralel ditambah R5. Masukkan harganya. R5 tadi adalah R ini tadi, ini dari mana udah kita dapatkan, yang ini dia hasilnya R, berarti R ditambah R/2, ini R paralel udah kita hitung tadi ya, ini dia hasilnya. Oke, satu lagi tambah R5 kan R diketahui, maka R total sama dengan R tambah R berarti 2R ditambah setengah R atau R/2. Iya, samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya ya, berarti yang ini kita samakan aja 2. Ini per 1. 2 bagi 1, 2 kali 2 4 R tambah 2 bagi 2 1 tambah R ini. Berarti R totalnya sama dengan 4 tambah 1 5/2R. Iya, gambarnya mana? Ini gambarnya. Udah kita total semua, maka inilah yang menjadi R total, yang ini menjadi 5/2R. Itulah dia. Kita totalnya ya, totalnya ini. R total sama dengan 5/2R. Oke. Itu untuk nomor satunya. Untuk nomor 1. Nomor 2.
untuk nomor 2-nya. Nomor 2-nya kita lihat sama ya. Sama ini untuk nomor 2. Nah, ini P. Ini kalau dia panjang berarti dia positif. Jadi dia mengalir kemari. Mengalir sampai di sini masuk P-nya. Masih P ya. Nah, sampai di sini dia berbagi. Berbagi dia. Arusnya ya. Masuk arus sampai di sini masih I. Sampai di sini berarti di sini masih I. Tapi masih sampai di sini dia sudah berbagi. Karena ini adalah yang pertama, maka ini I1. Ini I2. Oke, jadi ini paralel antara 1 ohm dengan 3 ohm dan 4 ohm. Lihat ya, antara 1, 3, dan 4 kan gak ada yang menghalangi yang ini. Kalau tidak ada menghalangi, maka rangkaian ini dikatakan seri. Nah, kalau seri dia tinggal jumlah. 1 ditambah 3 ditambah 4. Berarti 8. Ini dulu. Kalau sudah dijumlah ini 8, baru gambar. Kira-kira begini gambarnya ya, halaman 77 nomor 2. Nah, yang tadi saya katakan, lihat ya di bukunya. Saya katakan tadi ini kan nggak ada yang menghalangi. 1, 3 kan masuk terus lurus dia sampai kemari. Berarti 1, 3 dan 4 ini adalah seri. Gabungkan aja langsung. Gabungan seri. 1 tambah 3 tambah 4 berarti 8. Kita rubahlah gambarnya jadi seperti ini. Kemari masih tetap. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini tetap masih 8. Ini masih tetap 16. Ini masih tetap 5 ohm. Tapi ini yang di sini dengan ini dengan yang di sini tadi sudah digabung menjadi 8 ohm. Nah, biasakan seperti itu ya. Kita biasakan seperti ini. Kita cari dulu sampai dia nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini total. Kan tinggal 1. Ini kan seri. Ini positif, ini negatif. Nah, tujuan kita ini mencari berapakah R totalnya. Di sinilah kita cari. Oke, jadi ini sudah kita gabungkan. Nah, dengan menggabungkan ini 8, kemudian ini 8, maka ini menjadi paralel. Kenapa paralel? Karena di sini masuk arusnya dia bingung. Masuk kemari berbagi dengan masuk kemari. Maka tujuannya kita gabungkan dulu ini menjadi paralel. Ya, cari dia menjadi paralel. Caranya paralel berarti 1 per R total sama dengan 1/8 tambah 1/8. Nah, 1/R total sama dengan 1 tambah 1 2/8. Balik semua. Berapa R total? Kalau tadi masih 1/R total yang 2/8. Maka berapa R total? R total ya berarti 8/2 sama dengan 4 ohm. Iya, dengan diparalelkan yang 2 ini, maka gambarnya berubah menjadi seperti ini. Ini masih tetap 16 karena belum kita rubah. Ini masih tetap 5 karena belum dirubah. Nah, yang di sini tadi berubah dia menjadi seperti ini. Jadi tinggal 1. Inilah yang 4 ohm. Nah, ini sudah berubah kan? Dari yang pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, berubah. Nah, kalau sudah gambarnya seperti ini, gak nyangkut lagi, masuk I-nya. Masuk I. Ini tadi masih tetap 5. Nah, dengan demikian ini sudah bisa kita rubah menjadi seri. Nah, kalau udah seri udah
gampang. Berapakah R total? R total lihat 16 ditambah 4 ditambah 5 ohm. Nah ini menjadi 25 ohm. Ini R total. Oke. Kita dapat sekarang R totalnya ya. Nah R totalnya sebesar 25 ohm. Oke. Maka kita hitung berapa I total.